Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja, Kamis 21 Mei 2026, dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas tuntunan-Mu di sepanjang malam ini. Kami boleh kembali dibangunkan di pagi hari ini. Mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, kiranya firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini merupakan jawaban Yesus kepada sang ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Di ayat 28 bacaan kita, Yesus katakan, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kalimat ini merupakan penilaian Yesus atas jawaban ahli Taurat yang telah menjawab pertanyaannya sendiri. Sang ahli Taurat berniat untuk mencobai Yesus, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus yang kemudian mengajari ahli Taurat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan Yesus membuatnya lebih mengenal dirinya supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan tidak kehilangan kehidupan kekal. Di sini nampak bahwa tingkat pendidikan, jabatan, status yang tinggi bukanlah jaminan bahwa seseorang mengalami anugerah Allah. Pengetahuan tentang kebenaran yang diikuti dengan tindakan yang benar adalah kunci mencapai kebahagiaan hidup. Dalam bacaan kita, Yesus mengarahkan pada esensi tertinggi kehidupan dalam perintah utama, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi. Kasih kepada Allah menjadi dasar bagi setiap tindakan orang percaya, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan perintahnya. Itulah sebabnya gereja terus melaksanakan pengajaran dan pembinaan, supaya setiap orang percaya diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar dan mengerjakannya dalam ketaatan. Melayani Dia dengan segala sesuatu yang ada pada kita, yaitu dengan bertindak dalam kasih untuk mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jika ada seseorang yang merasa bahwa ia tidak sudi untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, maka hal itu merupakan tanda bahwa sesungguhnya ia belum mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Jadi, jika kita mempraktikkan kasih
sebagaimana Allah mengasihi kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bersama dengan semua anak-anak, mari menjalani kehidupan kita dengan senantiasa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, juga dengan segenap akal budi, juga mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau, juga mengasihi sesama kami. Biarlah ya Tuhan, semuanya ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang akan menuntun kami di sepanjang kegiatan kami di hari ini. Setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, juga dalam proses pendidikan, kiranya Tuhan yang akan menuntun, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dengan baik di dalam kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang dalam usia yang lanjut, kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan sukacita, karena meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada menaungi kehidupan mereka. Senantiasa juga kami mendukung dalam doa pemerintah kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga boleh memerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi.